saya berpikir, oh ternyata bahan baku musik itu semua gaib. Gaib. Mulai dari inspirasi, itu datang dari mana kita juga nggak tahu. Terus frekuensi atau bunyi, itu getaran dan kita nggak bisa merabanya. Ya. Terus ada waktu atau tempo, kita main musik tanpa ada tempo nggak mungkin bisa main. Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia sahabat perkusi Aceh dari Asia sampai ke Afrika. Alhamdulillah hari ini kami orang Indonesia yang jumpanya di Oman baru kenal beberapa hari, dan hari ini takdir Allah jumpa di Oman membahas banyak hal sebelum video ini direkam, dan saya tiba-tiba jadi ngefans sama Mas Suryadi Nugroho. Ya, ini kita sebelum jauh kita bahas tentang apa inti ngobrol santuy dan berfaedah ini, kita mungkin bisa perkenalan karena saya sendiri juga belum terlalu kenal. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Mas? Nama saya Suryadi Nugroho. Suryadi Nugroho. Nah, di Solo sering dipanggil Mas Plente gitu. Mas Plente? Iya, Mas apa Plente. Tuh, Mas? Mas Plente itu sebenarnya suara kendang ya. Oh, Suara kendang. kendang. Iya, suara kendang itu ada. Dulu waktu kecil itu saya main sama orkestra. Nah, di situ intro pertama itu kendang. Plente. Nah, saya dipanggil pemain bass. Oh, istilah ini bunyi bunyi gitu ya. gitu. Kalau KPI dumtang gitu. Itu teman saya yang main bass, Plente sini. Nah, itu Lengket namanya. lengket Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan nama populer di sekitaran seniman. Ya, Plente. Plente itu yang Iya. Betul. Baik Mas. Mas asli dari mana Mas? Saya asli dari Solo. Solo. Ya, Solo. Lahir di Solo. besar. Di Solo juga. Insya Allah meninggal. Insya Allah nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Mas, ini tadi pagi kita udah bahas sedikit tentang pengalaman musik Mas, spiritual Mas. Ini saya mulai dari pertanyaan yang paling sederhana nih Mas, kan. Musik yang Mas geluti sejak awal bermusik, itu musik jenis apa Mas? Saya pertama kali bermusik itu saya nggak suka musik dulu. Awalnya nggak suka musik? Saya suka bunyi. Suka bunyi? Suka bebunyian apapun itu, entah itu bunyi alam. Bunyi alam, noise, polusi atau apa, saya suka bunyi. Kebetulan di depan saya itu ada pengrajin kendang, saya bisa main kendang gitu. Jadi di depan rumah pas? Ya, depan rumah pas itu pengrajin kendang Sunda. Kendang Sunda. Saya orang Jawa, Solo, tapi di situ ada pengrajin kendang Sunda. Saya bisa main kendang Sunda gitu aja. Belajar langsung? Iya, sama orang yang mau beli gitu. Nah, saya nyoba terus saya jadi main kendang dulu, pemain kendang tradisi Jawa Barat, Caipong gitu. Nah, dari pertama kali saya bermain ya tradisi Sunda malah bukan Jawa. Gitu, jadi pertama kali main musik ya. Berarti alat musik pertama yang Mas mainkan gendang Sunda? Gendang Sunda. Saya orang Solo. Saya orang Solo. Itu. Dan lambat laun Mas memperdalam musik gendang Sunda itu, atau sekarang udah ke arah musik Jawa kah atau apakah? Saya seiring sejalan waktunya. Otomatis kan dulu kan mengikuti tren musik di era dulu ya. Jadi apa yang lagi tren itu belajar? Itu kita belajar di situ. Jadi memang benar-benar saya itu autodidak, benar-benar tidak ada sekolah dalam musik, tidak. Tapi ada punya guru, punya yang mengajarkan ada. Ada yang mengajarkan ada. Dan itu pun banyak yang di lapangan saya dapat ilmu tentang musik ya. Di lapangan. Jadi saya belajar itu sesuai dengan perkembangan zaman di situ waktu itu ya. Waktu seperti itu. Berarti itu Mas belajar dengan niatan suka dari hati, atau ini kayaknya ada bisa jadi job nih, bisa menghasilkan nih, gimana arah ini? Saya suka dari hati. Jadi dari hati saya benar-benar suka itu bunyi, atau sekarang sudah menjadi musik, apalagi sudah menjadi musik. Pertama kali kan bahan baku bunyi musik itu ada bunyi, ada frekuensi, ada bunyi, ada inspirasi. Nah,
itu yang menjadikan saya senang musik, karena salah satu bahannya ada di dalam situ kan. Nah, ada salah satunya adalah bunyi ya. Saya menyusun bunyi dengan kemampuan saya sendiri. Dulu belum ada guru, jadi saya masih menyimpulkan bebunyian-bebunyian itu untuk saya kompos sendiri waktu kecil ya. Seperti itu. Seperti ada tetangga yang baru perang sama istrinya, ya itu langsung saya ambil logam, kalau orang Jawa namanya seng, itu saya pukul, semakin dia marah semakin gitu. Nah, itu eksperimen yang dulu saya konyol ya. Nah, ternyata sekarang pun untuk bisa membuat musik biar penonton bisa emosi itu, mengambil dari SPL tekanan suara yang kita inginkan, pasti orang-orang penontonnya akan juga ikut emosi karena pelajaran yang dulu memang ada rumus-rumus yang baik di situ, yang berguna menurut saya dari kekonyolan saya dulu. Mungkin itu. Berarti dari eksperimen yang menurut Mas itu konyol, hari ini itu bisa sebuah jadi rumusan. Ya, bisa menjadi materi-materi untuk tujuan apa sih kita membuat musik itu kan. Itu. Iya. Lebih ke alam rasa masuk di sana. Iya, ya. betul. Mas, ini Mas kan spesialisasi alat musik, kalau bisa dibilang alat musik Jawa. Apa aja Mas yang Mas bisa spesialisasi itu? Kalau saya spesialisasinya kendang Sunda, terus di situ ada kalau basic saya memang kendang Sunda, dan saya membuat identitas saya itu bukan pemain kendang sekarang ya. Dari itu mungkin 20 tahun yang lalu saya sudah mendeklar diri saya sebagai pemain perkusi. Jadi memang saya eksperimen dari organologi kendang Sunda, saya buat suara yang berbeda sehingga menjadi bentuk bebunyian yang mempunyai identitas bahwa itu musik atau aransemen yang membuat saya gitu. Jadi saya membuat organologi sendiri, membuat tradisi sendiri lah. Jadi membuat identitas. Nah gitu, basicnya kendang Sunda. Berarti udah berapa lama tuh Mas? Dari Mas umur berapa main kendang? Saya kelas 5 SD. Kelas 5 berarti umuran 10 tahun? Ya, lebih? 10 tahunan ya. Hari tahun. ini Mas 40 tahun. Masih bermain, maksudnya masih pegang alatnya? Masih. Berarti udah puluhan tahun Mas? Udah puluhan tahun. Kalau sekolah udah profesor gendrang Sunda nih. Jadi yang Mas lihat dari dulu awal pernah belajar terus udah bisa dengan gendrang ataupun alat musik yang Mas spesialisasi ini. Dari dulu hingga sekarang apa nih positif negatifnya nih yang berkembang yang Mas lihat dari? Positif negatifnya itu kalau saya mau cerita dari awal tuh panjang ya itu ya. Singkat aja ya. Hanya itu. Kalau positifnya kita pukul rata saja, seniman itu adalah kreator. Kreator itu bisa banyak, ada tari, ada musik, ada pahat dan sebagainya ya. Jadi positif dan negatifnya, seniman itu mampu mendatangkan lautan manusia dengan waktu yang sangat singkat. Dengan hasil kreasinya. Dengan hasil kreasi, apalagi seni musik itu berhubungan dengan SPL, sound pressure level, tekanan suara yang besar. Nah, kalau kita membuat sesuatu bebunyian yang menghasilkan tekanan suara yang besar seperti musik, itu pasti akan menjadi medan magnet manusia yang paling besar. Orang akan kumpul. Nah, itu sisi negatifnya. Kalau kita bisa mengumpulkan lautan manusia, negatifnya kalau kita berkarya tanpa dasar ilmu dan karya itu malah menyesatkan orang. Lah, itu walau alam itu tanggung jawabnya di akhirat saya nggak tahu itu. Itu akan jariahnya, masya Allah, jariah baik dan jariah buruk juga. Ya itu. Jadi ada sisi negatif dan ada sisi positif yang sangat positif, tergantung mau ambil yang mana ini gitu kan. Seperti itu kalau sisi positifnya. Lanjut Mas. Ya. Itu sisi positif dan sisi negatif. Ketika bisa mengumpulkan lautan manusia, kemana diarahkan? Ajakkah ke arah kanan ataupun ke frekuensi Allah, atau arah frekuensi iblis ya kan? Masya Allah. Mas, ini kan Mas megang alat dari kecil. Itu kan ada fasenya gini. Dulu Mas megang alat tuh ya sekedar megang alat. Hari ini ada fase Mas megang alat juga, tapi ada hal-hal yang tersirat di belakang tuh. Apa yang membuat Mas beda waktu pegang alat musik dulu dengan alat musik sekarang? Kalau dulu kan itu lebih ke tujuan ya. Kalau dulu waktu menjadi
waktu saya bekerja di seni. Mm. Nah, itu bedanya di situ malahan. Saya menjelaskannya dari situ. Kalau saya dulu bekerja di seni, ya pencapaiannya apresiasi. Apresiasi. Udah, Allah, habis segitu. sudah selesai. Apresiasi, pencapaian dikenal orang, terus kita mungkin ada harta banyak atau karya yang bagus, dihargai orang. Itu pencapaian kebanyakan para seniman tuh ya di situ. Nah, dari situ itu sudah saya alami kan beberapa tahun ya, belasan tahun itu malah, bahkan udah lama itu saya menekuni atau bekerja di dunia seni. Tapi kalau sekarang saya mensikapi seni itu adalah ilmu. Nah, ilmu dan seni musik itu adalah menurut saya itu ilmu yang sangat luar biasa, atau suatu bakat yang diberikan Allah itu dengan tujuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Itu menurut sudut pandang saya dan sudut dengar saya seperti itu. Nah, kenapa kok saya menyimpulkan bahwa musik atau cara bermain saya sekarang ini, saya lebih condong ke memilih-milih event atau memilih-milih sesuatu bebunyian yang saya masukkan ke karya saya. Nah, salah satunya ada rahasia yang sangat luar biasa sekali dalam kita mensikapi musik itu seperti apa. Nah, jadi memang harus mulai dari dasar lagi. Jadi saya dulu sudah main kemana-mana, udah konser kemana-mana, udah istilahnya waduh, ya. Terus saya kembali ke titik paling bawah, yaitu menyelami bagian hakikat lagi, Pak. Iya. Saya berpikir, oh ternyata bahan baku musik itu semua gaib. Gaib. Mulai dari inspirasi, itu datang dari mana kita juga nggak tahu. Terus frekuensi atau bunyi itu getaran dan kita nggak bisa merabanya, ya. Terus ada waktu atau tempo, kita main musik tanpa ada tempo nggak mungkin bisa main.